Halo, assalamualaikum. Mumpung masih sepi, ini pengalaman tentang pesan kereta dan naik kereta. Sekarang saya di kereta. Coba saya. Nah, ini view di luar. Saya posisi masih di Delhi. Itu masih banyak orang yang jalan di atas platformnya. Memang standar lah ya. Platform tuh di apa namanya? Orang jalan di atas, nggak ngelewatin kereta. Jadi dari atas nanti turun dia tangga-tangga gitulah. Oke. Terus saya kebetulan ini naik yang first class. Nanti saya ceritain. Ceritanya di dalam perjalanannya memungkinkan untuk saya jalan dari Delhi ke Hyderabad, orang sini bilang Hyderabad. Itu ada waktu, jaraknya cukup jauh. Naik kereta pun itu lebih dari sehari lebih gitu. Jadi memang jaraknya cukup jauh. Permasalahannya adalah beli tiket keretanya nggak gampang. Terus kondisinya pilihannya banyak banget, mulai dari yang paling sederhana kayak kereta ekonomi kita zaman dulu yang di situ seperti ada nomornya, tapi dia bisa nambah orang banyak sekali gitu. Jadi penumpangnya nggak terbatas lah istilahnya. Kemudian jadi ya yang kita lihat orang bisa berdiri, bisa duduk di bawah kursi ya. Dulu saya ngerasain itu Jakarta Solo, tiap minggu hampir selalu naik kereta ekonomi karena itu yang memungkinkan untuk saya lakukan waktu itu. Kemudian di atasnya ada yang sleeper, artinya dia bisa tidur tapi nggak pakai AC. Kemudian singkat cerita ya, sleepernya ada beberapa tahap gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kelas 3 AC. Jadi AC 3A gitu ya, 3 AC gitu, 3A nyebutnya. Itu bednya ada 3 susun gini nih. Ini kan 2 nih, ini ada 3 susun. Yang tengah dilipat kalau lagi siang gini kan lebih dari sehari ya, ada siang ada malam. Kalau siang dilipat jadi orang bisa duduk, kalau malam baru dibuka, jadi gapnya kecil banget. Seberapa sih gapnya? Normal ya, jadi tingginya sama. Jadi memang kayak nggak bisa duduk gitu. Setengah 3 ya segini, atasnya lebih tinggi, jadi ini oke. Tapi kalau yang 3 tipis banget. Kemudian di atasnya kelas 3, kelas 2 sebenarnya kurang lebih sama tapi lebih pendek, lebih kecil. Videonya dikirim. Jadi kelas 2 kalau ini kan ada pintunya, ini nggak ada pintunya. Jadi nanti di situ ada bed yang nyamping gini, bisa dilipat buat duduk. Yang atas kalau mau turun ke bawah juga bisa. Ya, jadi yang bawah kalau siang dibuka ya, cenderung dibuka. Nanti ada videonya yang lebih jelas. Kemudian ini lebih pendek, lebih pendek ke sini, dan lebih lebarnya juga lebih tidak lebar gitu. Kelas 2 kelas ini. Nah, yang menarik adalah harganya ya. Harganya range-nya jauh banget. Ini mungkin 1 juta lah kira-kira kalau dirupiahkan. Kalau yang kelas first class ini, kelas 2-nya AC itu 500.000 kira-kira. Kelas 3-nya mungkin 350 atau itu. Terus kemudian kelas yang di bawahnya itu jomplang mungkin 100.000. Terus yang terakhir kalau nggak salah 60.000. Jadi trip 25 jam itu memang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang ya bayangkan range-nya, harga termahalnya 1 juta itu juga cuman ya, bukan cuman ya. Ya beda kalau di Indonesia kan karena ada yang kelasnya sangat eksekutif itu kan. Ini enggak, ini ya kelas tidur biasa. Karena yang murah pun ada kelas tidur. Dan bayangkan dari angka 60.000 sampai 1 juta di kereta yang sama gitu. Ya beda gerbong. Mungkin pelayanannya beda. Setahu saya sih pelayanannya yang beda hanya yang first class, karena nanti ditawarin makan gitu, dikasih makan. Kalau yang lain kayaknya biasa aja, nggak ada penawaran gitu. Saya belum nyampe kereta restorannya, nanti kalau ada footage-nya kita taruh di belakang. Nah, permasalahannya bukan hanya uang sebetulnya kita bisa pilih, walaupun ya tentu sesuai keadaan. Karena saya jadwalnya mepet, jadi saya berharap saya bisa mengerjakan sesuatu di dalam kereta. Jadi saya memang sengaja beli yang ini gitu, biar lebih aman dan memang lebih tenang lah, lebih gimana ya,
sebetulnya kelas 2 itu buat saya udah cukup. Kalau kelas 3 memang agak sulit karena kita nggak bisa milih kan, di atas di bawah kita nggak bisa milih. Ini juga sebetulnya nggak bisa milih, kita bisa preferensi aja. Nomor kursi itu baru diberikan 4 jam sebelum keberangkatan, jadi saya bisa aja dapat atas yang saya nggak bisa lihat jendela gitu ya, tetap saya ditulis di situ, saya pilih bawah. Memang kadang bisa nulis bahwa ya kalau nggak jadi, cuma kan kalau nggak jadi sulit juga gitu karena kita kan udah bikin rencana. Jadi memang dapat nomornya itu nggak kayak di Indonesia kita bisa milih, ini nggak bisa milih, cuma preferensi. Jadi saya juga khawatir kalau saya dapat kelas 2 tapi di atas, artinya seharian saya nggak bisa ngelihat luar, sulit bikin cerita, kemudian juga berisik. Nah berisiknya benar bahwa di kelas 2 karena nggak ada pintu, jadi satu gerbong terbuka dan orang-orang sini cenderung ekspresif, jadi ya menurut saya sih udah benar sih saya milih first class ini. Kemudian masalahnya untuk membeli tiket, pembelian tiket ada 2 jenis basically, satu cara umum, satu caranya turis. Cara turis cenderung lebih mudah, ada opsinya, agak sulit, appsnya agak sulit, tapi yang jelas adalah opsinya itu. Turis lebih mudah, tapi harganya kalau nggak salah dikalikan 50%, jadi ya lumayan, kalau ini 1 juta jadi 1.500.000 gitu, kerasa juga ya. Dan kalau kita beli sendiri hampir pasti nggak bisa karena kita nggak punya akun kereta api ya, KAI-nya lah gitu. Di sini IRCTC namanya. Jadi kita harus punya akun itu dan sulit untuk bikinnya. Saya sampai sekarang belum berhasil. Jadi akhirnya minta tolong teman-teman Indonesia yang tinggal di sini, ada yang bekerja, ada yang kuliah, cukup banyak yang di India, bekerja banyak, kuliah juga banyak, lebih banyak lagi, walaupun tidak sebanyak negara-negara yang umum kita jumpai, misalnya mungkin Saudi, Malaysia, Taiwan, itu banyak banget. Kalau di sini nggak terlalu banyak tapi sangat helpful. Nah akhirnya saya minta tolong ke mereka untuk dibelikan, saya transfer ke rupiah ya. Kalau teman-teman minta tolong ya mungkin dilebihkan, mereka kan juga jauh ya di sini untuk kuliah apalagi gitu ya, saya lebihkan, tapi mungkin mohon maaf belum banyak lebihnya. Itu nanti saya kasih footage setelah ini beberapa hal yang terkait dengan pembelian kereta. Saya akan berusaha untuk bikin account juga nanti secara offline, ini udah mulai jalan. Mungkin gitu dulu ya, sambil kita lihat sekilas lah jalannya kayak apa. Oke, jadi oh ya, saya belum dicek sebetulnya. Wah, ada burung-burung nggak kelihatan. Saya belum, sambil cerita ya, saya belum dicek tiketnya. Tadi langsung masuk aja, bahkan di dalam kereta itu banyak yang apa namanya, homeless gitu ya, kayak nggak punya rumah gitu mungkin ya, karena di sini kayak tidur dan permanen. Tadi sempat ada yang diusir, maksudnya yang di luar karena mau acara Holi kan, ini pas Holi. Mereka bisa ngotot-ngotot aja gitu, sama padahal petugasnya punya pentung tuh, bisa mukul dia sebenarnya. Kemudian apalagi ya, inilah contoh keretanya. Nah ini kereta memang dari ujung ke ujung, dari Delhi ke Hyderabad. Ada petugas, mana petugas tuh, dia ngecekin. Saya nggak tahu udah jalan apa belum nih, tapi harusnya sih mungkin udah. Second class, nah ini second class ya. Jadi tapi ini yang non AC tuh, dari luar kelihatan kan nggak pakai AC. Saya tetap bisa tidur tapi nggak pakai AC aja. Saya ini yang gerbong di kereta ini, gerbong first classnya cuma 1 gerbong. Gerbong kelas 2 nya ada 2, kelas 3 nya mungkin ada 2 juga. Kelas 3 yang AC mungkin lebih banyak ya, mungkin kelas 3 AC ada 4. Terus kelas yang non ini cukup banyak, lebih banyak ya, hampir sama kayak kereta sebelah ini. Saya nggak ngeprint, jadi saya pesannya online. Maksudnya dipesankan secara online, kemudian saya dikirimi bukti. Tapi dari yang saya baca, oh ya, ini hampir semuanya kereta listrik itu sebenarnya tuh. Yang kereta ini saya pakai juga sama itu, jadi ada listriknya.
lebih ngirit ya, lebih hebat emang. Dan kemungkinan bikinan sini juga. Nggak semuanya. Jadi ada yang ini diesel nih, yang ini diesel nih, tuh diesel ya. Cuma yang saya pakai listrik. Oke, ini udah ujung Porter. Sebetulnya kereta ini mirip di Indonesia tahun 2000-an sih suasananya sebenarnya di Delhi secara umum. Di daerah-daerah lain juga kurang lebih begitu. Ini yang berwarna-warna karena dia habis itu. Orang-orangnya ada warna-warnanya tuh, nggak kelihatan ya. Holy kan jadi dia ditaburin kayak bedak berwarna lah gitu, dijual sih secara umum si bedaknya tuh jalan-jalan ya. Nah, sampai di sini saya cuma ditanya, terus kita perlu ngecek cuman, oh itu rame tuh warnanya, cuman ngecek platformnya, artinya jalur berapa gitu ya, kita ke sana ke jalurnya, terus udah masuk ke kereta. Saya informasi, oh ada yang mau membuang hajat. Jadi saya datang terus disuruh langsung aja. Yang penting kalau misalnya kita belum dapat nomornya ya kita tanya kan di platform berapa, nanti dikasih tahu, terus naik aja gitu. Sebenarnya orang-orang sini ini jujur sih kalau menurut saya, baik-baik. Tapi memang karena bahasanya, tapi emang pede, ekspresif gitu ya. Gini coba, nggak kelihatan backlight. Ya gitu. Baik-baik. Terus kalau sopan sih biasa aja sih, tapi ekspresif. Jadi kadang kalau dia pengen lihat sesuatu ya dia lihat aja gitu ya. Kalau dia pengen lihat HP saya, kadang megang gitu. Kita takut juga ya, random kadang megang sepatu ya, agak-agak takut sih. Tapi ya oke, karena nggak ada dari tatapan matanya, memang nggak ada intensi untuk jahat gitu, cuma mungkin iseng ya. Semoga ya, saya sih selama ini isengnya nggak yang berlebihan, kayaknya gitu ya. Oh ya, saya punya footage banyak tentang India. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya rencana bikin cukup detail dari setiap langkah-langkahnya. Perlu diketahui bahwa perjalanan ini cukup murah. Saya bikin visa pun gampang banget online, jadi nggak perlu ke kedutaan, nggak perlu kemana-mana, cukup ngisi-ngisi nanti cukup ngisi-ngisi sesuatu gitu. Terus ini sampai kereta, saya suka kereta sih, ngisi-ngisi sesuatu, kemudian less than 24 jam. Dia janjinya 24 jam tapi nggak nyampe 24 jam dapat email balikan. Nanti saya jelaskan di video yang berbeda. Itu gratis. Saya 5 tahun. Setiap saya datang, saya bisa stay di sini 90 hari. Artinya 3 bulan saya bisa di sini tanpa ngapa-ngapain. Enak banget sebetulnya. Saya mungkin akan cukup sering ke sini. Penerbangan banyak banget. Mulai dari mungkin 800.000 dari Kuala Lumpur ya. Kalau ke Kuala Lumpur dari Jakarta kan mungkin ada yang 500.000, 600.000. Kalau dari Jogja juga sama gitu ya. Jadi oke banget. Tapi memang karena India besar sekali, kotanya juga macam-macam ya. Jadi kalau yang murah banget itu yang cenderung selatan, ada Kochi di situ, ada Chennai gitu ya, yang flightnya banyak. Ada AirAsia juga, ada Batik Air. Oke sih sebenarnya, dapat makan juga. Kemarin saya mepet banget di hanya beberapa jam sebelum flight itu, saya hanya bayar mungkin 1,2 juta ya, 400 ringgit. Jadi mungkin ya sekitar segitulah, 1,4 mungkin. Jadi ya oke banget sih. Penerimaan mereka ya, terutama karena kita muslim, mungkin kita lebih mudah memahami gestur-gestur muslim gitu ya.
Jadi waktu di Kochi itu sebagian cukup besar Muslim, bahkan ada musolanya cukup bagus di itu, nanti saya sampaikan, saya tunjukkan juga secara terpisah. Banyak ngomong. Makasih banyak sudah mendengarkan. Panjang dan panjang maksudnya kayak beragam sekali pengalaman yang didapatkan. Akan saya coba sampaikan. Tentu saya butuh masukan dari teman-teman biar saya tahu lah apa sih sebetulnya yang jadi concern gitu ya. Yang jelas beda banget dari yang saya bayangkan sebelumnya. Saya udah nanya-nanya orang dan saya udah lihat ya, samalah dengan teman-teman juga kurang lebih sama, tapi experience saya berbeda. Kemarin yang agak sulit emang sewa mobil yang lepas kunci, tapi alhamdulillah kami berhasil. Jadi sempat sewa mobil tanpa kunci juga, jadi tanpa driver gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kasih saya masukan apa yang perlu diceritakan, hal apa yang ya gitulah ya. Baik.